teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial gimana cara kita untuk memulai coding dengan Google Colab. Langsung aja. Yang pertama adalah teman-teman perlu mempunyai akun Gmail atau akun Google. Ya. Di sini saya sudah login ya, akun Gmail atau akun Google-nya. Teman-teman pasti sudah tahu cara gimana login dengan menggunakan akun Gmail. Oke, kembali lagi ke tab, kita masuk ke URL barnya sini, kita masukkan colab.research.google.com. Nah, di sini ya teman-teman, kita klik aja langsung. Nah, di sini teman-teman akan menemukan tampilan atau pop-up pertama ketika teman-teman baru pertama kali membuka Google Colab. Ini seperti ini ya. Jadi di sini kita bisa membuat notebook baru. Ya, notebook ini adalah text editor yang akan kita gunakan untuk coding. Jadi Google Colab ini free teman-teman. Kemudian Google Colab ini adalah kita nggak perlu install untuk menggunakannya. Kita cukup install browser. Kemudian kita sign in atau login akun Gmail. Kemudian kita buka colab.research.com. Lalu kita bisa menggunakannya langsung untuk memulai coding. Oke, untuk memulainya kita klik New Notebook di sini. Oke, New Notebook sudah terbuka ya. Teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Di sini ada untitled 1.ipynb. Jadi ipynb ini adalah ekstensi atau nama file untuk notebook ya. Python notebook, interaktif Python notebook, ipynb. Oke, kemudian di sini ada release note, teman-teman bisa close aja. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini ada sebuah blok ya, atau bisa disebut sebagai cell. Di sini cell ini adalah, di sini tertulis start coding or generate with AI. Jadi kita bisa coding di cell ini. Kita bisa mulai coding, misalnya kita mau print hello world. Lalu langsung aja kita running ya. Tunggu bagian sini hingga centang. Oke, dia sudah centang, baru kode yang kita jalankan tadi dieksekusi. Oke, hello world. Oke, jadi di sini ini namanya adalah code cell. Code cell ini adalah tempat untuk kita menulis baris kode gitu ya. Jadi kita bisa tambahin juga di bawahnya code cell lagi. Kita bisa hover di bagian tengah seperti ini, ada plus code dan plus text. Kita bisa tambahkan di bawahnya kode yang lain. Misalnya kita mau membuat kode misalnya X sama dengan 1 ditambah 2 misalnya seperti itu. Kemudian kita munculkan nilai dari hasil dari 1 ditambah 2 yaitu di variabel X. Kita tampilkan seperti ini dan muncul hasilnya di bagian bawah. Nah, ini sangat enak untuk teman-teman yang baru memulai. Jadi satu baris kode atau beberapa baris kode dalam satu sel ini akan memudahkan teman-teman memahami bagian-bagian kecil. Nanti bagian kecil itu akan ditumpuk-tumpuk terus termanifestasi sehingga teman-teman bisa belajar tanpa terasa, teman-teman belajar banyak hal. Oke. Nah, yang menarik di sini adalah kita bisa menambahkan teks ya. Teks di sini misalnya kita mau tambahkan di sini atau melalui sini ya, mau button plus X atau kita hover sedikit ke atas atau sedikit ke bawah di sini ada teks, tergantung bagian mana yang ingin kita kasih teks. Misalnya di atas print hello world ini kita mau kasih tambahan teks seperti ini. Nah, di sini kita double klik, kemudian dia akan berubah seperti ini, mode edit. Di sini kita bisa pakai heading ya, teman-teman. Misalnya kita teman-teman pertama pakai headingnya adalah menggunakan pagar, jadi tutorial 1 misalnya seperti ini. Nah, dia akan ada previewnya di bagian kanan. Kemudian teman-teman bisa klik sini, bagian sini, maka dia akan muncul seperti tutorial 1. Nah, kalau teman-teman enter di bawahnya seperti ini, tutorial sini untuk menjelaskan deskripsinya misalnya.
Pertama adalah menampilkan nilai dengan Python. Oke. Kemudian kita, nah seperti ini. Jadi tutorial 1 isinya adalah menampilkan nilai dengan Python. Kemudian di sini adalah kodenya. Jadi teks ini bisa kita jadikan sebagai caption bisa seperti itu, atau kita juga bisa jadikan keterangan untuk kode yang kita lakukan gitu ya. Jadi seperti teks, kemudian bawahnya kode, kemudian ada teks lagi, kemudian bawahnya kode lagi seperti itu, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Gimana cara untuk menggunakan Google Colab? Oh iya, satu lagi mungkin teman-teman bisa juga rename nama ini menjadi sesuatu nama yang teman-teman inginkan apapun. Misalnya ini adalah kita ubah menjadi hello world seperti ini. .ipynb seperti ini boleh seperti itu. Kemudian ini filenya di mana sih? Nah, file ini akan disimpan di Google Drive ya, teman-teman. Gimana cara mengaksesnya? Teman-teman bisa masuk ke file, kemudian locate in drive. Teman-teman bisa klik ini, dia akan masuk ke dalam Google Drive, lalu dia akan menunjukkan lokasi kode yang barusan kita bikin. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini ya, teman-teman ya, di Google Colab. Di Google Drive, sorry, My Drive, kemudian Colab Notebooks, di folder Colab Notebooks. Oke, gitu aja teman-teman. Perkenalan singkat bagaimana cara membuat file atau membuat kode dengan menggunakan Google Colab. Terima kasih. Happy coding.